Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pemimpinan kelompok 2 Prodi Administrasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Gilberto Rimang. Nama saya Farhan Pavita. Nama saya Tania Melia Putri. Nama saya Noval Fatir. Nama saya Lesti Indiani. Nama saya Nur Mustika Ratna. Selamat menyaksikan. Selamat siang Mbak Ayu. Iya. Hari ini kita mau tanya-tanya nih tentang kepemimpinan kepada Mbak Ayu. Boleh. Jadi udah berapa lama jadi ketua divisi Himaksi? Iya, sebelumnya aku udah ngejabat sebagai ketua divisi itu dari kira-kira akhir tahun lalu gitu. Kebetulan aku ada di divisi Public Relation di tahun 2000 kepengurusan 2022. Terus pengalaman apa aja sih yang didapat selama menjadi ketua? Kalau ditanya pengalaman pasti banyak ya, suka dukanya, terus perjalanan dari gimana caranya membentuk kerjasama dalam tim itu kayak gitu. Kalau pengalaman sukanya sih serunya tuh gimana caranya kita tuh bisa brainstorming sama-sama kayak gitu lah dalam tim. Ketika kita punya masalah, kita punya temen nih yang bisa diajak ngobrol, diajak diskusi gimana caranya problem solving kayak gitu. Itulah enaknya jadi pemimpin ketika memimpin sebuah tim itu sendiri kayak gitu. Kemudian kalau dukanya mungkin kebanyakan itu datang dari anggotanya kayak gitu. Mungkin mereka yang pasif kayak gitu, sulit untuk diajak komunikasi seperti itu kira-kira kalau dukanya sendiri beberapa bulan terakhir ini kayak gitu. Tapi aku sebenarnya nggak membatasi banget teman-teman gitu untuk berkarya dimanapun dia mau belajar, menimba ilmu kayak gitu, terserah mereka aja gitu. Yang penting ketika mereka punya tanggung jawab di Himaksi yang harus diselesaikan, mereka bisa selesaikan itu. Menurut Mbak, gimana sih pemimpin yang ideal itu? Agak riskan ya pemimpin yang ideal itu sebenarnya. Tapi kalau menurut opini aku pribadi, menurut aku pemimpin yang ideal itu pemimpin yang demokratis dan nggak egois sama dirinya sendiri kayak gitu. Ketika dia menerapkan cara pemimpin yang demokratis dalam kepemimpinannya, aku yakin semuanya akan ngerasa lebih nyaman kayak gitu, ngerasa lebih dekat gitu. Dan ada satu kebiasaan pemimpin yang mungkin banyak pemimpin yang ada di Indonesia nggak pernah menerapin ini kayak gitu. Pemimpin itu walaupun dia enggak mengkoordinir secara keseluruhan, yang penting dia ada dulu kayak gitu. Dia ada dulu, dia membersamai dulu kayak gitu. Semua prosesnya, semua kerja tim kayak gitu. Walaupun dia banyak kesibukannya seperti itu. Kalau misalnya kita jadi nggak ngerasa sendirian kayak gitu. Kita nggak ngerasa kita ini nggak ada kepalanya gitu. Kalau leader seorang pemimpin kan ibaratnya kepala nih di dalam anggota badan kita. Kalau kepalanya aja nggak ada, gimana nih tangan sama kakinya dan lain sebagainya bisa gerak kayak gitu. Terus gaya kepemimpinan apa yang Mbak terapkan selama ini? Ya, seperti yang aku sebutin tadi, kira-kira gaya kepemimpinan aku yang demokratis tadi. Aku nggak membatasi juga teman-teman untuk berproses dimanapun. Ketika membagi PJ pun di dalam divisi PR sendiri kan kita punya banyak tugas ya. Tentunya di dalamnya juga banyak SDM yang akan aku bagi sesuai PJ mereka dan job desk mereka kayak gitu. Nah, aku pun membaginya berdasarkan keinginan dan skill teman-teman yang ada di PR sendiri. Ketika mereka suka bermedia partner, maka aku taruh mereka di PJ Media Partner. Terus mereka suka hubungan internal, aku taruh mereka di hubungan internal dan hubungan eksternal kayak gitu. Aku pun wajib nih tahu gimana skill dan potensi yang ada di diri mereka masing-masing kayak gitu. Kira-kira seperti itu sih kalau gaya kepemimpinan yang aku terapin. Satu lagi, aku lebih suka membangun komunikasi secara emosional yang intens kayak gitu. Jadi mereka nggak nganggap aku ini ada sekat di antara kita kayak gitu. Oh Mbak Ayu ini pemimpin, jadi kayaknya aku harus lebih menghormati dia kayak gitu. Nggak kayak gitu. Aku maunya kita ya udah kayak teman aja, kita bisa ngobrol santai, ngobrol ringan kayak gitu, bisa tukar pendapat, tapi
balik lagi kita bisa, yang penting kuncinya kita bisa saling menghargai aja kayak gitu, enggak yang terlalu kebablasan jadinya asal-asalan gitu. Terus Mbak, bagi Mbak cara menghadapi konflik di kepemimpinan itu gimana sih? Kalau aku pribadi, cara mengatasi konfliknya, pertama aku harus tahu dulu sih gimana asal dari problem itu sendiri, asal dari konflik itu sendiri. Misalnya ada dua orang yang berkonflik di dalam organisasi itu, tentu aku akan menanyakan dulu nih ke orang yang bersangkutan. Aku harus mendengar dulu cerita dari orang yang satu kayak gimana dari versi dia, terus cerita dari orang yang satunya lagi gimana versi dia. Kemudian ketika aku udah tahu, aku bisa ngambil keputusan gimana cara terbaik untuk menyelesaikan problem ini tanpa ada perselisihan lagi dan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak gitu. Jadi kesannya aku nggak pro sama salah satu pihak aja kayak gitu. Ini terakhir nih Mbak, apa aja kesan dan pesan Mbak selama menjadi ketua divisi? Oke, kesan dan pesan. Kesannya yang pertama, ketika dipilih menjadi ketua divisi, diamanahkan menjadi ketua divisi, pasti aku punya tanggung jawab yang besar kayak gitu, tanggung jawab dan harapan-harapan dari teman-teman yang besar, dari teman-teman anggota, dari teman-teman pengurus, supaya kepengurusan aku di dalam Himaksi, khususnya di divisi public relation itu, gimana caranya aku membuat divisi public relation itu jadi divisi yang sukses, lancar prokernya, terus bisa memajukan Himaksi juga kayak gitu. Nah itu menjadi PR tersendiri bagi aku kayak gitu. Tapi dari situlah itu challengingnya, tantangannya bagi aku. Dari situ aku belajar gimana nih caranya memanage teman-teman dalam tim supaya kita bisa kerjasama, supaya proker kita bisa terjalankan, supaya Himaksi ini nggak mati kayak gitu, orang-orangnya aktif semua kayak gitu. Itu jadi challenging juga buat aku. Terus ketika menjadi ketua divisi pasti kita akan banyak relasi, itu pasti. Terus kita banyak mengenal orang-orang, kita punya kesempatan yang lebih, kita punya privilege untuk bisa mengenal orang-orang lebih dalam, lebih dekat gitu. Misalnya dengan alumni-alumni yang mungkin sudah sukses dan sudah berkarir kayak gitu, kita punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa ngobrol sama mereka kayak gitu. Jadi kesempatan kita ke depannya kan juga enak, relasi kita terbuka lebar kayak gitu. Terus kalau pesannya, mungkin teman-teman banyak yang takut untuk mencoba dan mengambil menjadi pemimpin karena mungkin kebanyakan berpikir bahwa pemimpin itu beresiko, ya resikonya besar, terus tanggung jawab yang harus dia pikul itu besar. Gimana caranya membagi waktu antara waktu kuliah dan gimana caranya bagi waktu untuk memimpin di dalam organisasi, menyelesaikan semua proker-proker yang menumpuk, kegiatan-kegiatan yang menumpuk kayak gitu. Yang satu hal yang harus teman-teman punya, pertama harus yakin dan niat dulu kayak gitu. Karena menurut aku kalau misalnya kita nggak niat dari awal, pertengahannya bakal susah, bakal males-malesan di pertengahan kayak gitu. Jadi niatkan dulu, yakinkan niatnya itu sendiri tadi, terus motivasi, izin juga dari orang-orang tua kayak gitu. Karena banyak juga nih kayak alasan ternyata di tengah jalan orang tuanya tidak mengizinkan dia untuk berorganisasi begini begitu kayak gitu. Itu kan sebenarnya alasan-alasan seperti itu tidak mungkin muncul kalau awalnya sudah meminta izin dulu sama orang tua kayak gitu. Itu yang kayak gitu-gitu itu yang pertanggungjawabannya harus dipertanyakan kayak gitu kan. Yang pasti jangan pernah takut untuk mengambil langkah untuk menjadi pemimpin kayak gitu, karena teman-teman cuma punya satu kesempatan kayak gitu. Ketika kalian dipercayakan, ambillah kesempatan itu, kepercayaan itu, buktikan kalau kalian bisa memimpin kayak gitu. Karena aku percaya semua orang itu bisa memimpin kayak gitu. Karena skill pemimpin itu bukan bawaan dari sejak lahir, tapi itu kita kembangkan, kita ciptakan ketika kita sudah menjadi manusia di dunia ini. Terima kasih Mbak sudah menjawab pertanyaan dari kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman. Sampai jumpa.